Oke Pak, jadi kapan sih waktu yang tepat Pak kita berikan pertama kali MKP KNU 3 putih? Jadi lebih baik diberikan MKP KNU 3 putih jauh sebelum ada pembunga. Karena MKP KNU 3 putih ini memang terkhusus untuk menghindari kerontokan pada pembungaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak? Dalam setahun pemberian MKP KNU 3 putih itu harus berapa kali Pak? Dan kapan kita stop pemberian MKP KNU 3 putih Pak? Oke, disimak ya sahabat tani ya. Padahal ini sudah saya muat di video-video lama gitu sahabat. Inilah budaya kalau kita tidak budayakan menonton penuh ya atau full durasi. Jadinya seperti ini. Oke lah, saya ulang kembali ya sahabat tani, saya bahas ulang kembali. Semoga sahabat tani ya biasakan dan budayakan simak full supaya tidak muncul pertanyaan berulang-ulang sahabat. Bukan karena saya kesel sahabat, tetapi ya saya setiap kali memberikan materi kepada sahabat tani selalu dengan komplit dan konkret gitu. Karena nanti akan ada masuk komen bilang bagaimana ini menganjurkan pemberian MKP KNU 3 putih, tapi nggak pernah beritahu secara rinci. Padahal sudah kita beritahu, makanya video saya itu rata-rata durasinya panjang. Kenapa? Karena saya ingin sedetail mungkin, sekonkret mungkin berbagi kepada sahabat tani supaya tidak tanggung-tanggung dalam mempelajari sebuah ilmu. Seperti itu sahabat ya. Oke, kan kita bahas kembali ya sahabat. Oke, baik sahabat tani, ini saya di lokasi kebun kedua ya. Kemarin kita lakukan pembabatan di kebun ketiga saya, sekarang saya kembali ke kebun kedua karena membahas tentang MKP KNU 3 putih ya, seperti itu. Jadi di kebun ketiga saya kemarin itu semua kopinya belum merata berbuah. Nah, jadi kenapa saya kembali ke kebun kedua? Karena sudah rata berbuah dan saya sering aplikasikan MKP KNU 3 putih itu di lokasi kebun kedua saya. Ya, seperti yang di video ini sahabat ya. Oke, baik sahabat tani. Pertanyaan-pertanyaan ini akan saya bahas kembali, saya bahas ulang sahabat tani ya. Untuk sahabat tani yang biasa kali atau tidak menyimak full, jadinya ya saya terpaksa harus bahas ulang, menjawab ulang gitu sahabat ya. Oke, baik sahabat tani. Pemberian MKP KNU 3 putih itu dalam setahun itu ada 4 kali sahabat, ada 4 kali. Ya, dimulai dari mana Pak? Ya, dimulai dari pembungaan. Jadi pemberian MKP KNU 3 putih ini terkhusus untuk generatif sahabat, bukan untuk vegetatif. Ya, untuk generatif. Paham ya kira-kira ya? Nah, jadi nanti jangan bertanya lagi, loh Pak, saya berikan di masa vegetatif kok buktinya nggak ada keluar bunga. Katanya pemberian MKP KNU 3 putih mempercepat pembungaan perakaran. Ya, kopi sahabat tani kalau memang belum masuk usianya untuk berbuah, belum masuk generatif, diapa-apakan sekalipun tidak akan pernah mau berbuah sahabat. Kecuali sudah masuk usianya, masanya ya untuk bergeneratif. Seperti itu sahabat. Ya, paham ya? Nah, jadi jangan berikan MKP KNU 3 putih di masa vegetatif, itu mubazir sekali. Bukan karena ada keracunan, bukan kopinya mengalami kematian, bukan, tetapi sia-sia dan buang-buang duit sahabat ya. Seperti itu ya, paham ya, seperti itu. Jadi MKP KNU 3 putih, saya ulangi sekali lagi, khususkan untuk generatif, untuk masa pembungaan hingga pembuahannya matang menjadi masak dan matang, seperti itu. Oke Pak, jadi kapan sih waktu yang tepat Pak kita berikan pertama kali MKP KNU 3 putih? Untuk pertama kali kita lakukan sahabat tani jikalau di kebun kopi kita sudah habis nih pembuahan atau panen ya. Panen raya sudah habis. Lalu akan nanti muncul 4 bulan lagi biasanya ya, setelah habis panen raya itu akan libur biasanya 4 bulan. Dalam 4 bulan itu sebelum muncul pembungaan baru, itu segera sahabat tani berikan. Jadi lebih baik diberikan MKP KNU 3 putih jauh sebelum ada pembungaan. Ya, jauh sebelum ada pembungaan itu lebih efektif dan ideal. Loh, bagaimana Pak? Kalau saya nggak sempat Pak, saya nggak ada waktu Pak.
ternyata kopinya udah terlanjur pembungaan. Apakah boleh? Boleh sahabat ya. Boleh sekali, tidak ada masalah. Karena MKP KNO3 putih ini memang terkhusus untuk menghindari kerontokan pada pembungaan, apalagi pentilan ya. Apalagi sudah menjadi buah gitu dan besar ya. Jadi kalau terlambat pun nggak apa-apa, ketika masuk pembungaan pertama lakukan juga tak apa-apa ya. Tapi lebih baik sebelum pembungaan tiba. Itu pemberian pertama. Pemberian kedua kapan Pak? Pemberian kedua itu durasinya sahabat dari pemberian pertama itu sekitar 14 hari. Ya, dari pemberian pertama untuk pemberian kedua nanti itu sudah masuk 14 hari kemudian baru kita berikan MKP KNO3 putih. Ya. Oh, masalah dosis bagaimana Pak? Untuk per tangki 16 liter pemberian pertama MKP KNO3 putih, ya, MKP-nya itu sekitar 4 sendok dan KNO3 putih 3 sendok sahabat ya. Ingat ya, MKP 4 sendok, KNO3 putih 3 sendok. Nah, lalu Pak, dosis pemberian kedua bagaimana Pak? Tetap sama, tidak ada yang beda. Pemberian ketiga kapan Pak? Pemberian ketiganya masuk lagi 14 hari berikutnya ya, seperti itu sahabat. Ya, 14 hari berikutnya lakukan pemberian lagi sahabat. Dan yang terakhir Pak, bagaimana Pak? Lakukan ketika, nah itu udah beda sahabat ya. Lakukan ketika udah kira-kiranya buahnya sudah mulai matang, sudah muncul merah satu-satu buahnya. Nah tadi udah kita bahas ya, 1 sampai 3. Dari 3 ke 4-nya itu sudah agak beda sahabat ya. Dari 3 ke 4 itu bukan lagi 14 hari, tetapi melainkan melihat dari buah kopinya. Kalau buah kopinya kira-kira sudah mulai masuk merah satu-satu, sudah bisa lakukan lagi ya, seperti itu ya. Nah jadi Pak, begitu masuk merah total Pak, panen raya bagaimana? Apa harus kita berikan lagi? Kalau saya tidak berikan lagi. Kenapa demikian? Karena kalau kopi buahnya sudah merah, sudah matang ya kan, kalau kita beri ke MKP KNO3 putih itu sama saja tidak ada guna lagi sahabat ya. Karena pohon kopi kita ini dia akan fokus terus sama pemerahan, pemasakan buah, tidak lagi fokus dengan pembungaan. Kecuali kalau panen raya selesai. Panen raya selesai itu kan akan masuk lagi nanti masa generatif ya, masa pembungaan di tahap selanjutnya baru berikan lagi. Itulah alasan kenapa MKP KNO3 putih saya stop ketika kopi sudah masuk panen raya gitu loh ya. Ketika masuk panen raya, kira-kira bisa dipahami ya. Nah jadi dalam setahun itu ada 4 kali sahabat, ada 4 kali. Pertama kali dilakukan sebelum pembungaan datang. Yang kedua setelah pembungaan menjadi pentilan. Yang ketiga itu nanti lakukan lagi MKP KNO3 putihnya ya. Dari yang ketiga ke 4 bagaimana? Dari yang ketiga ke 4 itu selingannya agak lama sahabat ya. Dari yang ketiga ke 4 kita harus wajib lihat kira-kira muncul nggak nih pembuahan merah buahnya satu-satu. Oh kalau sudah muncul merahnya satu-satu berarti sudah waktunya berikan MKP KNO3 putih. Itu biasanya kalau sudah muncul merah satu-satu lalu kita berikan MKP KNO3 putih, itu kopi kita lebih cepat masak sahabat ya. Saya tengok itu keistimewaan dan keunggulan, buah kopi lebih cepat masak ketimbang orang yang tidak pernah memakai MKP KNO3 putih. Loh bagaimana Pak dengan orang yang memakai pupuk tanah saja Pak? Apakah juga cepat Pak? Ya juga cepat ya, juga cepat. Itu pun kita lihat lagi dari pupuk yang dipakai. Kalau dia pakai pupuk NPK Posca ya namanya ada harga ada kualitas ya, sudah pasti agak beda dengan pupuk mahal ya. Seperti itu sahabat. Nah jadi justru itu sahabat tani ya, yang kemarin saya bikin konten, yang saya pegang sebungkus MKP itu ya, itu kan belum saya buka tuh, belum saya aplikasikan. Kenapa? Karena saya harus nunggu buah merah satu-satunya muncul ya. Kalau buah kopinya merah-merah satu-satu sudah muncul, itu baru akan saya lanjut pemberian MKP KNO3 putih.
Nah, jadi kalau sudah masuk nanti panen raya, buah merah semua, itu saya stop dulu. Sampai kapan Pak saya stop? Sampai panen raya habis, seperti itu. Habis panen raya, itu biasa nanti akan terjadi trek atau libur sekejap ya. Karena tanaman kopi ini memperbaiki diri. Setelah habis panen raya, itu 4 bulan biasanya akan libur tanaman kopi ini. Karena memperbaiki diri, barulah nanti akan muncul pembungaan. Jadi jauh sebelum muncul pembungaan sudah bisa kita lanjut lagi pemberian MKP KNU3 putih, sahabat. Nah, jadi berikan MKP KNU3 putih itu sebelum pembungaan atau dalam masa pembungaan. Jangan di saat masa pentilan. Kenapa? Kalau di saat masa pentilan, tanaman tidak rusak, sahabat. Kopinya tidak akan terjadi keracunan, tetapi pembungaannya kan sudah habis, sahabat. Jadi sudah terlambat. Terlambat kita berikan MKP KNU3 putih. Sebagaimana kita tahu kan, MKP KNU3 putih ini itu sama-sama sebagai perangsang pembungaan, ya, perangsang akar, perangsang cabang dan tunas, perangsang memperlebat buah yang 1 kali lipat jadi 2 kali lipat, yang buahnya sering berpenyakit atau sering rusak, tidak sempurna menjadi sempurna. Nah, itu dia, sahabat. MKP KNU3 putih ini beda sekali, sahabat. Dari yang sudah saya panen, sahabat ya, itu bobotnya, buahnya itu terasa sangat berat ya, gitu. 3 kilo saja kalau kita pakaikan kantong itu, saya kan biasa pakai kantong kopi itu ya, sahabat, yang digantung ke leher atau ke bahu, itu dalam 3 kilo udah terasa berat. Biasanya tidak seperti itu. Biasanya harus penuh baru terasa berat gitu. Banyaklah keistimewaannya, apalagi sahabat tani yang hobi bikin biji kering ya. Wah, sangat cocok sekali berikan MKP KNU3 putih. Karena sudah pasti MKP KNU3 putih ini memberi pelengkap untuk tanaman kita. Makanya buahnya bobot berat ya. Seperti itu dan sangat menguntungkan. Oke, baik sahabat tani, seperti itulah penjelasan dari saya. Seperti itulah praktek yang saya lakukan selama ini. Jadi praktek teori yang saya bagikan ini kepada sahabat tani ini bukan sekedar teori saja, tapi dari praktek lalu saya uraikan menjadi teori. Maka sahabat tani sekarang tinggal hanya untuk ikuti saja bagaimana caranya pemakaiannya supaya hasilnya terasa, hasilnya maksimal, terasa dan memuaskan. Jadi untuk sahabat tani yang sudah aplikasikan ini dengan jadwal yang salah lalu hasilnya tidak maksimal, ya berarti bisa koreksi lagi, perbaiki lagi ya, seperti itu sahabat ya. Karena kita untuk bertani ini sebenarnya butuh konsep, dan dimana konsep itu tidak bisa kita permainkan, sahabat, gitu ya. Dan saya pun juga itu mempraktikkan itu juga lama baru saya ketemu titik terangnya, sahabat. Karena saya otodidak, tidak mengambil ilmu dari manapun, saya pelajari sendiri seperti itu. Jadi apa yang saya dapat, apa yang saya raih, maka itulah yang akan saya bagikan kepada sahabat tani. Oke, untuk sahabat tani dimanapun Anda berada ya, sukses terus, semangat terus. Saya mau melanjutkan pembabatan, sahabat ya. Maklum ini kalau kopinya luas ya seperti ini ya. Oke, kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.